Yang pastinya konsepnya kan sebenarnya kayak mirip-mirip. Ya, kita coba lanjut lagi. Ini yang indikator volume. Ini sebenarnya ada indikator volume lain sih dengan cara membaca yang berbeda. Halo teman-teman, video kelas indikator trading ini terdiri dari 3 part. Jadi, pastikan teman-teman tonton semua bagiannya ya. Selamat belajar. Penting ini mengkategorikannya dulu ya. Dan yang terakhir itu ada volatilitas. Ya, volatilitas ya. Volatilitas ini itu untuk memperlihatkan besarnya perubahan harga atau seberapa volatile sih ini si harganya sekarang gitu. Apakah berbahaya untuk masuk atau enggak? Kan kadang-kadang ada yang ingin carinya yang steady itu biar aman, atau ada yang pengennya justru volatile karena ketika volatile kita bisa dapat cuan banyak seperti itu. Dan dia memberitahukan jarak antar harga sebenarnya. Contoh indikator yang akan kita bahas hari ini adalah Bollinger Band dan juga ATR atau Average True Range ya. Kita coba bahas satu-satu nih. Nah, ini untuk Bollinger Band ya. Kalau Bollinger Band itu sebenarnya bisa dipakai untuk dua hal juga ya. Jadi dia nggak benar-benar buat volatile doang. Dia bisa dipakai juga untuk menentukan support dynamic, resistance dynamic juga. Ini banyak banget juga yang suka pakai. Nah, kalau untuk Bollinger Band ya, tapi teman-teman mungkin untuk bahas Bollinger Band ini kita harus pahamin konsepnya dulu. Ya, Bollinger Bands itu sebenarnya untuk memahami market itu overstretch atau enggak. Maksudnya overstretch itu gimana? Jadi kan dia kayak karet ya. Karet itu kan bisa di stretching ya, nih kayak yang ini. Ini misalnya ini karetnya kecil, tapi kalau seperti ini kan di stretch ya jadinya. Nah, kurang lebih seperti itu Bollinger Bands untuk melihat stretch-nya. Jadi di sini dia tuh ada 3 bagian. Ini ada upper band. Ini ada upper band. Ini ada lower band yang di bawah. Dia ada 3 garis utama, lower band. Dan yang di tengah itu sebenarnya itu adalah garis EMA biasa sih, EMA 20. Ya, anggap aja ini middle line ya, atau middle band lah. Nah, biasanya ini patokannya teman-teman, kita pakai 3 ini. Dan salah satu cara melihat dan menggunakannya itu begini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, Bollinger Band kan sebenarnya untuk melihat tadi ya, secara melihat volatilitas. Nah, ketika dia squeeze seperti ini, teman-teman, ini artinya dia lagi volatility lagi sedikit. Tapi ketika dia udah mulai melebar seperti ini, teman-teman, kelihatan dia udah mulai melebar. Nah, ini ada indikasi dia bakal lebih lebar lagi tuh. Nah, jadi dia kayak melebar, stretch gitu. Nah, di saat itulah dia bisa dibilang overstretch. Jadi kalau overstretch itu kurang lebih kayak karet gitu. Ketika tarik bakal mantul. Seperti itu, teman-teman. Ya, kayak ini tuh. Ketika dia udah overstretch, mantul ya ke bawah, makin stretch lagi ke bawah gitu. Jadi dia untuk melihat yang namanya overstretch atau enggak. Nah, kayak ini kan overstretch ya, ketika dia naik turunnya gila banget. Yang ini berikutnya juga sama. Ini juga sama di sini. Ini ketika dia udah mulai ini santai. Nah, kita udah mulai lihat kalau dia udah mulai overstretch nih, wah ini volatile bakal tinggi nih. Nah, ini kita tinggal cari momentum aja. Kita harus sell atau harus buy gitu. Biasanya sih kelihatan ya. Tapi yang penting yang kita nggak tahu itu kapan dia bakalan volatile. Itu yang kita cari itu biasanya. Kita biasanya tahu dia harusnya akan naik, tapi kapan naiknya? Nah, itu yang susah. Nah, dengan Bollinger Band ini kita bisa melihat kurang lebih, jadi dia kayaknya ini bakal gila banget nih abis ini. Nah, kayak gitu. Jadi dia setiap kali ada nih ya, sempit, terus dia jadi besar, terus sempit lagi, nanti dia jadi besar lagi. Ada polanya. Bollinger Band itu bisa untuk melihat itu. Atau ada penggunaan satu lagi. Bollinger Band ini, kalau misalnya di tren yang kuat, atau lagi naik, ya kita jelas lah, trennya lagi bullish misalnya, yang seperti ini. Nah, ini yang di tengah ini, di garis tengah ini, itu bisa jadi untuk melihat garis support dynamicnya. Jadi ketika dia menyentuh garis kuning ini, atau garis orange yang di tengah, itu kita bisa bisa open buy ya. Turun lagi, sambil kita tarik garis trendline ya teman-teman. Biasanya itu kalau bentrok sama trendline, bentrok sama RSI, bentrok sama yang lain-lain, itu kemungkinannya jadi jauh lebih akurat. Begitu. Nah, lagi mantul lagi ke atas. Nah, ketika dia break ke bawah nih teman-teman, nah ini harus diwaspadai nih. Ketika break ke bawah, nah ini ada kemungkinan terjadinya perubahan trend seperti itu.
Tapi ini naik lagi tuh, ini jadi gini lagi gitu. Ini salah satu penggunaan Bollinger Band juga. Dan yang si ini itu jadi kayak batas atasnya nih teman-teman. Ini untuk nentuin target TP-nya nih. Si garis-garis ini kita lihat dulu seberapa volatile dia. Kalau volatile banget ya berarti kita TP-nya agak jauh. Tapi kalau dia kurang volatile ya kita TP-nya nggak usah jauh-jauh lah teman-teman. Nggak usah terlalu optimis. Seperti itu. Itu cara kita ngelihat volatile. Jadi volatile tuh bisa jadi senjata untuk dapat profit sebenarnya. Ya, kita bisa tahu, kita bisa prediksi harganya naik, tapi seberapa jauh sebenarnya? Itu kan yang kita cari tahu. Gitu. Atau yang satu lagi nih, average true range atau ATR. Kita kan targetnya tadi sama untuk melihat seberapa volatile si grafik. Nah, kalau kita lihat ini, ya, kita lihat lagi yang di bawah nih. Ini kalau ATR itu gampang. Pokoknya kalau misalnya dia semakin tinggi, itu artinya dia volatile lagi tinggi. Jadi kalau lagi rendah nih, mungkin aja teman-teman, ini kayaknya bukanya masih kurang efektif deh. Ya, tapi kalau dia udah mulai naik nih, wah ini kayaknya teman-teman harus buka gitu. Bukanya TP-nya bisa kita jauhin. Ya, buktinya sekarang nih, kita lihat. Wah, volatile-nya tinggi banget nih ketika dia mulai naik. Lalu kalau misalnya ketika dia udah mulai turun, nah ini udah mulai sideways ya. Udah mulai sideways. Ya ini, karena dia ada di bawah. Karena dia ada di bawah levelnya. Si ATR-nya tuh di bawah. Jadi titik nolnya dilihat dari bawah, jadi nggak ada area overbought, area oversell. Pokoknya kalau misalnya ATR itu semakin tinggi, ini semakin volatile gila. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lihat, ini gue nentuin TP-nya gimana nih? Atau kita nentuin SL-nya biasanya. Itu gimana nih? Kalau makin volatile itu pokoknya harus makin dijauhin. Gitu, bahaya soalnya. Kalau terlalu volatile itu takut terlalu mudah kena SL. Seperti itu. Itu juga salah satu penggunaan ATR ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita mau open, ya ada support, ada resistance gitu ya. Kita prediksi ke atas, itu biasanya kita jauhin SL-nya itu di bawah support berapa sih SL-nya. Nah, ini biasanya kita bisa tambahin ATR. Misalnya nih ya, ada di titik ini ya, kita bisa tambahin 3 pips ya berarti, 30 pips ini. Itu, dia tinggal 3 ditambahin 1796 misalnya. Misalnya kita pasang support di sini ya. Ini berapa sih? Anggap aja ini 1796. SL-nya itu bisa dikurangin, bisa ditambahin 3 lah misalnya. Seperti itu. Jadi ada batas garis SL, misalnya ini garis SL-nya. Kita bisa jauhin SL-nya. Atau yang kita lihat di bawah aja ya biar nggak pusing. Ini SL nih misalnya. Kita open di sini. Kita open di sini nih. Di sini. SL-nya di sini. Kalau dia tembus ke bawah sini kan, kalau dia sorry. Ini support ya. Ini support konsepnya. Kalau misal dia kan sebenarnya harga tuh bisa memantul seperti ini atau bisa juga ke bawah kan. Nah kalau ke bawah kan kita salah prediksi. Nah ini kita sebutnya SL di sini. Kita pasang jaga-jaga. Kalau salah gimana? Nah biasanya jarak si support sama si SL itu biasanya jaraknya ATR. Itu biasa kadang-kadang kita pakai seperti itu. Itu untuk nentuin juga seberapa jauh kita harus berjaga-jaga. Nah mungkin untuk penjelasan ATR sampai situ dulu juga ya, karena kalau dijelaskan terlalu banyak juga kebanyakan gitu, bisa pusing ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah lelah belajar ilmu trading? Ribuan indikator teknikal, ribuan materi teknikal, Fibonacci chart pattern, candlestick pattern, harmonic pattern, semuanya pusing. Tenang, Bapak Ibu tidak sendirian. Ikuti kelas Gold Hack. Di kelas Gold Hack ini, kami akan membagikan cara trading yang paling simple di market gold secara harian, di mana Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya hanya 5 menit sehari. Tanpa perlu pakai indikator, ngapalin chart, pakai robot. Metode ini sendiri sudah kami praktekkan selama 5 tahun terakhir, dan di kelas nanti kami tidak akan membagikan terlalu banyak teori, tetapi kami akan langsung mempraktekkan bagaimana caranya trading langsung di market emas. Untuk Bapak dan Ibu yang mau tahu bagaimana caranya, Bapak dan Ibu bisa langsung klik saja link di bawah ini. Saya tunggu di kelas nanti. Sekarang kita lihat cara menggabungkannya, gimana sih cara kita mengkombinasikannya. Kombinasikan indikator trading dengan apa? Dengan cara apa? Nah ini cara rules-nya. Ketika teman-teman mau memilih indikator trading yang dipakai di saat trading, itu tentukan tipe indikator yang teman-teman paling butuhkan. Misalnya ya kalau saya biasanya itu pakainya tren dan momentum biasanya paling sering. Ya, tambahannya itu bisa tambahan volatile atau yang volume.
biasanya. Tapi saya sukanya biasa pakai volatile, yang volatility. Ini biasanya saya pakai 3 ini biasanya jenisnya. Nah, dan di masing-masing tipe itu kita pilih satu apa aja teman-teman. Pilih satu aja. Jadi kalau misalnya nih, ini kadang-kadang yang terjadi kesalahan ya. Jadi kadang-kadang kita itu misalnya untuk momentum ya. Ini kalau teman-teman tahu di sini kan ada RSI, ada stokastik RSI gitu. Kalau nggak yang ada kombinasinya, anggap aja nih ya kayak gitu. Kita pakainya RSI, stokastik itu semua tuh sama aja gitu, bisa dibilang. Indikator itu menunjukkan momentum. Jadi kalau kita pakai dan tiga-tiganya confirm, itu nggak menguatkan analisis kita. Kita harus menguatkan analisis kita dengan tipe-tipe yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, berarti kan tadi ada 4 ya, tren, momentum, volatility, sama volume ya. Nah, untuk yang tren, jadi gini, kalau misalnya di tren confirm kita buy, apa? Kalau momentum confirm buy, volatilitas confirm buy, itu udah bagus banget. Artinya kita memang harus buy gitu. Begitu. Kalau misalnya begini, kalau misalnya momentum sell, kan ini kalau kayak gini masih agak galau ya. Kita butuh konfirmasi satu lagi, ini apa buy? Oke, kalau gitu kita masih bisa buy. Atau kita tunggu tiga-tiganya buy, itu juga boleh. Karena semakin banyak indikator yang mengatakan oke ini harus buy sesuai dengan strategi kita, semakin akurat prediksi kita. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi, nah kadang-kadang kita pakainya momentum semua gitu. Ya kalau momentum semua ya udah pasti semuanya sama gitu. Atau kita pakainya indikator tren semua gitu. Untuk melihat tren. Ya kalau di indikator trennya itu naik, ya pasti naik semua gitu. Ya, jadi ngapain kita pakai indikator yang sama? Nah itu salah satu yang biasanya sering terjadi gitu. Kita pakai banyak indikator tapi nggak berguna. Lebih baik kita yang efektif aja masing-masing satu. Dan satu lagi, maksimal kita menggunakan 3 indikator aja. Udahlah biar nggak pusing-pusing, nggak usah 4-4-nya, 3 juga cukup. Gitu. Kalau bisa 4 boleh, biar nggak pusing. Tapi kalau nggak pusing nggak apa-apa pakai 4 aja. Gitu. Dan yang terakhir itu kita praktekkan dalam trading gitu. Nanti kita bisa kombinasinya itu bisa macam-macam ya teman-teman. Dan untuk kombinasi itu banyak sekali strateginya. Tapi kalau saran dari kami ya seperti ini. Jadi indikatornya itu harus sesuai dengan jenisnya yang mau dipilih. Begitu teman-teman. Ya, oke. Nah mungkin sampai situ ya materi hari ini.